Stasiun Jatibarang. Paham nggak? Anda dari Surabaya mau ke Jakarta, mau ke Surabaya. Salah satu pemberhentiannya itu ada Pegadaian ya, Margolis ya, terus Jatibarang, Cirebon, terus anaknya lagi pada Jogja. Ini kan perjalanan. Anda dulu pernah ada fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi mati itu belum kembali kepada Allah, tapi dalam proses kembali kepada kamu. Paham ini? Jadi ya terminal ini masa mau melalui juga. Masalah ujung-ujung celotak Surabaya baik. Nah makanya di dunia ini namanya terminalnya di Jatibarang. Ini pemberhentian sejenak. Berapa menit? 3 menit sampai 5 menit. Hanya untuk menurunkan orang dan menaikkan orang. Nah waktu yang kontrak kita dengan Tuhan ini dalam waktu yang sangat terbatas sekali. Makanya dihitung waktu Anda di dunia ini sangat singkat sekali. Wa ma amru saati illa kalamhil basar, sekejap mata kok. Jangan ngayal berhenti di terminal Jatibarang dengan bawa daftar belanjaan, 1 beli kulkas, 2 beli radio, 3 beli sepeda, beli ini, sampai 100 pertanyaan. Boro-boro terbeli semua, beli rokok saja susuknya nggak ada, keburu pripit dingin aja. Akhirnya rokok gudang garam 100.000 nggak keburu. Ada nggak orang bikin rumah belum jadi udah mati? Itu beli rokok belum disusukin pripit tinggal. Jadi proses kembali itu bukan langsung ketemu pada Allah, tapi adalah terminal yang harus kita lalui. Nanti ada terminal dunia, nanti ada dalam kubur, ada dalam barzah, ada dalam mahsyar, ada dalam segala macam kan begitu. Ya nanti di penghujungnya kamu ketemu. Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin, yadzunnuna yakin, jangan menduga. Salah paham diterjemahan enggak? Ngaco sudah. Masa menduga? Ya, yakin akan ketemu, itu kesalahan. Lalu gimana? Anda ketemu enggak ya? Nah ternyata yang ketemu itu bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang banyak amalnya, bukan kok. Orang yang hatinya baik. Simpel aja kok. Ilaman atallaha biqalbin salim, hatinya baik. Kalau kamu hatinya baik, nggak bakal ketemu. Saya mau nanya, kamu warungan, ada tangga warungan lagi, marah nggak? Ya berarti nggak baik hati kamu. Orang utang nggak bayar-bayar, mengkal beli, ya berarti masih belum baik. Anak kamu nggak naik kelas, marah nggak? Kok ada siapa marahnya? Anaknya nggak naik karena otaknya goblok. Yang bikin otak siapa? Jadi kalau mau marah sama siapa? Jadi konsekuensi kita bertuhan itu bukan hanya sekedar sembahyang loh. Ini memahami bahwa kita ini telah jadi tamunya Gusti Allah, ditempatkan di alam dunia. Jadi tamu dengan hidangan yang serba ada, dengan merah, hijau, putih, kuning, biru, segala macam warna-warni segini indahnya. Silakan walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin, silakan tinggal di sini, silakan bersenang-senang. Tapi sementara loh, ilahin dipaham-paham, perangsane selawase. Nah, kalau kita sebagai tamunya Allah di sini, makanya kalau Anda bertamu di rumah saya saja, itu mau ngambil aqua, permisi dulu dong, ya, nyuwun, nggih, mangga, kan gitu. Mau kencing bilang enggak?
Atau langsung duduk mancing bangunan? Atau nyuruh saya suruh cari asbaknya? Oh iya, nanti asbaknya kaya kan nanti. Iya. Lah, nah ketika Anda sebagai tamu saya, Anda mau mengambil apapun harus permisi dulu dong. Iya beli. Bakal beli permisi maning arane tamu selontrang. Ngerti? Songong. Nah, ucapan permisinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja kok. Jadi kita sendiri sebetulnya dalam beragama itu di mana letak agama? Kan di hati kita, di rasa kita, bukan di tangan dan di kaki, di mulut, bukan. Percaya enggak? Dan ini ketuhanan sendiri. Ini kita bisanya kalang kabut nih, karena dalam sejarah peradaban Islam itu ilmu tauhid, ilmu kalam untuk menyampaikan pesan-pesan peradaban lah namanya juga kepada generasi berikutnya, ini mengalami sesuatu yang sesungguhnya masih relatif ya. Tapi yang jelas gini, karena teologi kita ini itu dikemas dengan filsafat Yunani. Maka muncullah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi wahdaniyah. Itu kan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Nabi Muhammad mengajarkan ketuhanan begitu enggak? Enggak kok. Itu Quran. Itulah persoalannya. Muncullah akhirnya dari Mu'tazilah dan sebagainya. Itu kan dari proses peradaban Yunani. Iya. Itu harus kita pahami. Jadi gimana? Para sahabat sih gimana tuh? Ya sahabat mah enggak ada apal-apalan tuh. Tidak mbak gunakin pun mah. Itu saja Maturidi dan Asy'ari itu tidak sepakat. Maturidi 13 sifat wajibnya, kalau Asy'ari 20. Kalau Mu'tazilah tak terhingga. Itulah. Jadi artinya orang memahami Tuhan sendiri juga sangat relatif, sangat subjektif sesuai dengan kemampuan orang itu berpikir. Dan tergantung pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah dia lalui. Gitu. Makanya saya mengatakan bahwa namanya wiridan, zikiran, sholat malam, berkholwat itu adalah merupakan exercise, latihan-latihan yang perlu Anda lalui. Iya. Jadi gimana lagi? Bagaimana bisa ngerti yang pernah belajar sih? Belajarnya Kanjeng Dimas, tapi ketemu. Iya, ngebohong-bohongin aja akhirnya hanya berdosa saja. Itu yang perlu kita sadari. Jadi artinya sekali lagi bahwa Anda katakan nanti kita dihidupkan lagi dalam kubur. Kita ini ditidurkan. Kalau sudah mati nih ditidurkan. Nanti bangunnya itu nanti kalau sudah kiamat. Ya, kalau kelas kita ini kelas ditidurkan karena malaikatnya bingung mau dipentungin bawa iman, bawa kebaikan, mau dimasukkan surga langsung dosanya bidang-bidang. Bukan gak ada ngacung dipentungin tapi lihat lagi kebagusannya ada. Ini enggak ada bisa maning. Jadi salah, wis tampakan baik. Pak tampak belum tidur. Nah, nanti setelah tidur panjang, nanti berapa lamakah mereka yang sudah mati? Tidur panjang kita semuanya sama. Yang mati di zaman Nabi Adam dan yang mati kemarin, nanti ketika kiamat dibangunkan mempunyai perasaan yang sama. Kam labistum ma'adad sinina qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kan baru kemarin deh.
Ya kenapa? Karena kita masuk ke alam kubur itu dalam keadaan tidur, kita sudah tidak lagi terikat dengan dimensi waktu. Kenapa berhenti waktu? Ya karena kita sudah tidak bergerak. Waktu itu ada ketika ada yang bergerak. Kalau ruangan yang kita tempati tidak bergerak, ya tidak ada waktu. Paham begini? Kalau bumi itu tidak bergerak, ada besok nggak? Itulah makanya. Jadi makanya yang mati dulu sekarang ya sama. Begitu bangun ya seperti baru kemarin. Belum lama. Bena asyiatin waduhaha, baru tadi sore. Nah, kalau orang itu masuk dalam wilayah non waktu, maka semuanya sama. 1 miliar tahun dengan 10 jam sama. Karena semuanya. Nah, ketika waktu itu sudah tidak ada, dan nanti di alam sorga tidak ada planet-planet yang berputar, kita ditempatkan pada suatu tempat yang tidak berwaktu dan tidak punya ruangan. Itulah makna keabadian khalidina fi abadin. Karena tidak ada kemarin, tidak ada hari ini, tidak ada esok. Paham dikit? Lalu kapan besoknya? Yang nggak ada. Ya kalau nggak ada besok berarti abadi. Istilah mana keabadian? Ya artinya apa? Kalau kita tidak dengan waktu, maka semuanya begini. Semua benda yang Allah ciptakan itu semuanya sudah ada batas waktu validity. Artinya ada masa kadaluarsanya. Sekecil apapun sel dalam tubuh kita pasti akan mengalami kerusakan. Dan kita semuanya akan mati semuanya. Percaya atau tidak? Tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi pada akhirnya di mana sorga itu? Ya nanti. Berapa lama? Ya kalau waktu tidak ada, ya berarti tidak bisa dinyatakan dengan hari, jam, bulan, dan menit. Itulah maknanya keabadian, itu artinya unlimited time, sesuatu yang tak terhingga. Lalu kita seperti ini lagi, terserah itu. Jangan ragu-ragu, Allah berarti bisa enggak menghidupkan badan itu sudah hancur? Bisa. Wahya Romi, bagaimana tulang itu bisa? Ya bisa. Kama ansyaha awala marah. Dulu juga kamu nggak ada apa-apa kok. Atau ada kerusakan. Semua itu ada kerusakan. Atau dia akan rusak ketika massa yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif itu bertemu, maka itu yang terjadi adalah masing-masing saling memusnahkan. Makanya the dark matter atau quark itu sendiri itu adalah massa negatif. Ketika bertemu ya menjadi kerusakan. Terus gimana? Ya rusak. Dan semuanya juga punya logika. Logika alam semesta dari atom sampai kosmologi itu semuanya sama. Sekarang saya mau nanya, alam semesta dengan mataharinya, dengan bintangnya, dengan galaksinya, bermiliar-miliar galaksi, itu dulunya itu tidak lebih kira-kira 3 cm kubik materi padat yang tidak ada ruangan kosong. Ketika meledak dari alam semesta ini hanya 3 cm kubik. Kita ini hampa, kosong semuanya. Apa? Itulah makanya. Tapi sampai sekarang itu masalah dark matter masih belum terurai, belum dapat
belum belum ada identifikasi yang pasti, tapi diyakini bersama bahwa unsur kehidupan materi Tuhan namanya juga dalam tertentu itu tetap masih dalam penelitian, tapi itu sebagai sumber kehidupan itu katanya begitu ya. Nanti bisa kita tahu semuanya. Percayalah bahwa ini satu ketika ruangan kita ini tinggallah sebagai mimpi. Nanti akan bertanya, dulu konon sadan zaman dahulu kala ada namanya Kiai Sakor, ini cadang pinggan. Terjadi kan? Kalau sudah lewat masa lalu adalah sama dengan mimpi, dan kita tidak akan kembali. Besok kita tidak tahu. Kemarin tidak bakal kembali, besok kita tidak tahu. Sekarang yang penting apa yang harus kamu kerjakan, itu aja. Nggak usah mikir-mikir, itu aja. Lanjut dikit lagi nih, itu.